Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam jumpa kembali para sahabat kahor dimanapun Anda berada. Masih bersama Bang Fawa. Malam ini Bang Fawa akan menceritakan suatu kisah horor dari tanah Sumatera. Kisah yang dituturkan oleh seorang narasumber. Kita sebut saja namanya Karno. Beliau tinggal di sebuah desa di wilayah kabupaten di daerah Sumatera. Langsung saja tanpa berlama-lama, mari kita simak ceritanya. Kala itu desanya Karno belum banyak penghuni. Rumahnya berada di pinggir jalan utama lintas Sumatera yang menjadi penghubung dua kabupaten. Lalu lintas pun tergolong sepi. Sebagian besar warganya masih sangat tergantung pada transportasi umum untuk bepergian, seperti bis antar kota dan angkutan desa. Seperti lazimnya warga yang tinggal di pinggir jalan raya, orang tua Karno membuka usaha warung makan. Kebanyakan pelanggannya adalah sopir angkutan desa maupun truk-truk yang singgah untuk makan dan istirahat sejenak sembari ngopi. Warung itu buka sejak pagi hingga sore, tapi hari itu warung tutup lebih sore karena kebetulan ada beberapa sopir dan kernetnya yang masih singgah. Mereka adalah sopir truk yang membawa barang dari luar provinsi menuju provinsi lain. Kabupaten S jadi tempat singgah yang pas karena berada di tengah-tengah rute perjalanan. Setidaknya, sopir-sopir itu harus menempuh perjalanan kurang lebih setengah hari lagi untuk sampai di tujuan. Sudah banyak yang habis, Pak, makanannya? Tanya seorang sopir pada Pak Pujo, si pemilik warung, yang itu adalah bapaknya Karno. Iya mas, biasanya memang sore gini sudah tutup. Ini kebetulan ada sampean semua. Mungkin mau dilarisi semua dagangannya yang masih ada. Jawab Pak Pujo sambil tersenyum. Iya Pak, sebentar lagi paling kami jalan. Itu teman-teman saya lagi betulin ban yang bocor, jawab si sopir. Ya lebih baik nunggu habis maghrib saja mas, baru jalan lagi. Saran Pak Pujo. Selain Pak Pujo, di warung ada si Karno dan dua kakaknya. Adapun Bu Pujo sendiri sudah di rumah sejak habis asar. Warung itu memang terpisah jarak sekitar 500 meter dari tempat tinggal Pak Pujo dan keluarganya. Warung itu dulu adalah rumah almarhum orang tua Pak Pujo yang kemudian disulap menjadi tempat usaha. Tak seberapa besar, tapi lahan di samping warung itu cukup luas untuk menampung sekitar 3 sampai 4 truk. Kadang-kadang Pak Pujo dan anaknya juga menginap di warung itu. Oh, kamu pulang sekarang. Sekalian ke rumah Pak Digiadi bawa ini. Kata Pak Pujo kepada Karno, sembari menyerahkan bungkusan berisi makanan. Pak De Giadi masih kerabatnya Pak Pujo. Orang tua itu tinggal sendirian di sebuah rumah tak jauh dari warung. Rumah itu sebenarnya berada di antara warung dan rumah Pak Pujo, tapi lokasinya menjauhi jalan raya. Karno harus belok ke barat, berjalan melewati beberapa petak sawah dan kebun kelapa untuk sampai di sana. Ada beberapa rumah di situ. Ya, rumah Pak De Giadi yang paling besar. Iya Pak, saya ke sana sekarang.
kata Karno pada bapaknya. Dari sana langsung pulang lo ya, jawab Pak Pujo mengingatkan anaknya itu. Soekarno pun berangkat, sedangkan kedua kakaknya membantu ayahnya beres-beres di warung. Dasar memang Soekarno ini agak bandel. Habis dari rumah Pak D. Giadi mengantarkan makanan, dia tak segera pulang, melainkan terus masuk ke sisi barat kampung menuju rumah temannya yang bernama Rianto. Kedua remaja itu lalu menuju ke tengah areal persawahan, berburu gemak yang populasinya masih banyak. Gemak adalah sejenis burung yang kalau di sini namanya burung puyuh. Namun, agaknya sore itu keduanya sedang apes. Sudah beberapa kali mengintai, tak satu pun burung tertangkap. Akhirnya, mereka pulang karena hari sudah mulai malam. Keduanya berpisah di pertigaan jalan kampung. Karno mengambil jalan pintas melewati jalan kecil tak jauh dari kebun kelapa. Jalan itu berujung di pinggir sungai kecil tak jauh dari belakang rumahnya. Sambil berjalan, dia membayangkan pasti di rumah akan dimarahi orang tuanya seperti hari-hari sebelumnya. Ah, pasti sama seperti kemarin. Yang penting besok bantu-bantu di warung. Pasti bapak tak marah lagi, gumamnya. Baru sebentar dia melamun. Tiba-tiba dari arah kiri dia berjalan. Muncul sosok putih dari balik rimbun pohon lamtoro yang banyak tumbuh di sepanjang jalan itu. Karno yang refleks melirik ke arah datangnya sosok itu dibuat kaget bukan kepalang. Dilihatnya wujud seperti manusia berambut kusut panjang menutupi wajah. Tapi wujudnya hanya sebatas perut ke atas, tanpa tangan. Sedangkan ke bawah seperti berbentuk asap tipis tembus pandang. Tubuh Soekarno pun langsung kaku. Lidahnya keluh, sulit mengeluarkan suara. Hanya napasnya yang terengah-engah berpacu dengan degup jantungnya. Bahkan saat itu, sosok tersebut melayang pelan ke arahnya, hingga bertabrakan menembus tubuhnya yang membatu. Mengempas, diiringi suara cekikikan. Ya, baru itu seumur-umur Karno merasa merinding dari jempol kaki sampai ubun-ubun. Dia pun masih merinding kalau ingat sampai saat ini. Menurutnya, setelah menabrak tubuhnya, sosok itu terus melayang menuju persawahan, lalu hilang di balik belukar yang tumbuh membatasi areal sawah dengan sungai saluran irigasi. Di seberang sungai itu ada tegalan atau kebun yang langsung berbatasan dengan alas jati. Karno langsung lari sekencang-kencangnya agar cepat sampai di rumah. Untungnya, dia tidak melihat wajahnya. Atau mungkin memang dia tak punya wajah. Dalam pikirannya hanya bagaimana Karno cepat-cepat menjauhi tempat itu. Sampai di rumah, Karno langsung menceritakan kejadian itu kepada kakaknya. Bapaknya rupanya belum pulang, sedangkan ibunya sudah tidur karena memang sejak sore tadi kurang sehat. Makanya jangan suka menyepelekan nasihat bapak, kata kakaknya waktu itu. Tapi beneran ini mas, aku takut diikuti sampai kemari. Malam ini aku ikut tidur di kamarmu ya mas, kata Karno merengek pada kakaknya. Ya sudah, kita tunggu bapak pulang dulu saja, jawab kakaknya. Karno sedikit lega meski dia tahu kakaknya itu juga gundah mendengar ceritanya. Tapi dia sendiri masih ngeri. Pikirannya dibayangi sosok menyeramkan yang dilihatnya. Hatinya tak tentram, was-was mengawasi sekeliling.
Singkat cerita, hampir tengah malam saat Pak Pujo sampai di rumah, Karno dan kakaknya masih berada di ruang tengah, tiduran beralaskan tikar sambil menonton TV. Pak Pujo tak segera masuk rumah, tapi memanggil dari luar sambil mengetuk pintu. Bu, bukakan pintu. Kakaknya Karno kemudian membukakan pintu. Loh, wah. Kenapa ini, Pak? Kok bajunya kotor sekali seperti kena darah? Tanya Suryadi, kakaknya Karno yang menyongsong bapaknya di depan pintu. Bapak habis nolong orang kecelakaan. Sekarang ambilkan baju dan handuk di belakang. Bapak mau bersih-bersih di jeding kamar mandi luar, Kata Pak Pujo pada anaknya itu. Karno yang ikut keluar bergegas mengambil baju dan handuk. Ada siapa, Tono? Tanya Bu Pujo saat melihat anaknya mencari baju di lemari. Rupanya dia terbangun setelah tertidur sejak sore tadi karena masuk angin. Oh, Bapak, Bu, baru pulang minta diambilkan baju. Bajunya kotor kena darah habis nolongin orang kecelakaan, Jawab Karno. Oh ya sudah, segera ambilkan. Ibu tak bikin minum buat Bapak, Kata Bu Pujo. Nyali si Karno sebenarnya langsung ciut begitu mendengar ada kecelakaan. Apalagi melihat noda bekas darah yang cukup banyak di baju bapaknya. Baru tadi dia bertemu hantu, sekarang harus melihat lagi hal menyeramkan. Setelah memberikan pakaian dan handuk pada bapaknya, Karno kembali masuk rumah. Bapaknya melarang dia dan kakaknya ikut keluar rumah. kalian temani saja ibumu. Bapak nanti pergi lagi sebentar. Jangan dikunci pintunya. Perintah Pak Pujo pada anaknya. Tak berapa lama terdengar suara motor Pak Pujo perlahan menjauh. Loh, kemana lagi itu bapakmu, no? Tanya Bu Pujo. Tadi katanya pergi sebentar, Bu. Jawab Karno. Bu Pujo hanya bisa menduga-duga kemana suaminya pergi. Memang benar, tak lama kemudian suara motor Pak Pujo kembali terdengar memasuki halaman. Dia lalu masuk rumah. Dari mana toh, Pak? Kok pergi lagi? Tanya Bu Pujo. Oh, itu Bu, buang baju kena darah. Tadi ada kecelakaan, Bu. Gak jauh dari rumah Kang Jio. Katanya sambil duduk di dekat istrinya. Lah siapa, Pak, yang kecelakaan? Yang tabrakan? Tanya Bu Pujo penasaran. Kedua anaknya juga ikut mendengarkan, menunggu cerita dari bapak mereka. Aku juga tidak kenal, Bu. Orang jauh. Makanya tadi aku dan beberapa warga melapor ke polsek setelah membawa orang itu ke RSUD. Kata Pak Pujo. Di dalam ceritanya, sore itu Pak Pujo sehabis membereskan warung. Pak Pujo dan dua anaknya pulang. Suryadi langsung ke rumah. Sedangkan Pak Pujo mengantar Suryani ke rumahnya. Suryani adalah kakak dari Suryadi dan Karno. Anak tertuanya itu sudah menikah dan tinggal bersama suaminya di kampung lain yang tak begitu jauh. Suaminya bekerja di pabrik jamu di kabupaten lain. Sedangkan Suryani sendiri ikut bantu-bantu bapaknya berjualan di warung. Selain suaminya, di rumahnya Suryani itu juga tinggal adik iparnya yang masih sekolah semea. Nah, setelah mengantar Suryani, Pak Pujo bergegas pulang. Setelah tikungan batas desa, dia melihat beberapa warga di pinggir jalan raya. Dia pun segera menghampiri kerumunan itu. Ternyata ada kecelakaan. Laki-laki belum terlalu tua, luka parah. Apalagi di bagian kepala dan tangan.
Waktu aku lewat, kejadiannya belum lama. Dan orang itu masih merintih-rintih. Kata Pak Pujo bercerita pada istrinya. Pak Pujo melanjutkan ceritanya. Kemudian warga memutuskan untuk segera membawa orang itu ke rumah sakit. Pak Pujo ikut membopong orang itu ke mobil pickup milik seorang warga sekitar dan segera membawanya ke RSUD bersama seorang korban lainnya yang hanya luka ringan. Kasihan sekali. Orang yang luka parah itu akhirnya meninggal di rumah sakit, Tutur Pak Pujo. Aku dan warga lain langsung melapor ke polsek. Lalu pulang mengambil motor yang sebelumnya kutitipkan di rumah Kang Cio. Dan menurut salah satu saksi mata, peristiwa itu terjadi selepas Isya. Orang itu mengendarai motor. Dia berusaha mendahului sebuah truk. Nahas, dari arah yang berlawanan, muncul mobil pickup yang langsung menyerempet motornya. Pengendara motor itu jatuh dan terseret. Pengemudi pickup yang kaget membanting ke kiri dan masuk ke areal persawahan. Pengemudinya terluka, tapi tidak parah. Sopir itu juga ikut ke kantor polisi bersama warga setelah diperiksa ke RSUD. Sedangkan kendaraannya masih ringsek di tengah sawah. Mendengar cerita bapaknya itu, jantung Karno makin berdebar-debar. Pikirannya kemana-mana. Apakah ada hubungannya dengan demit yang kulihat tadi? Waktunya sepertinya juga tak berselang lama. Arah datangnya pun, kalau dirunut, agaknya menuju ke lokasi kecelakaan itu. Batinnya. Sebenarnya Soekarno ingin menceritakan kejadian yang dialaminya di jalan desa tadi pada bapaknya. Tapi dia sendiri justru semakin takut kalau harus membicarakan peristiwa itu setelah apa yang terjadi malam ini. Belum lagi kemungkinan bapaknya marah karena jadi tahu kalau dia malah keluyuran setelah dari rumah Pak D. Giadi. Tidak apa-apa, besok saja di warung aku cerita ke bapak. Oh, Mas Yadi mungkin sudah bilang ke bapak, katanya dalam hati. Singkat cerita, siang itu sepulang sekolah, Karno langsung menuju warung bapaknya. Warung itu sedang ramai. Lumrah, karena biasanya siang-siang seperti ini banyak sopir angkot yang singgah makan sebelum narik lagi sampai sore. Karno segera berganti pakaian, lalu makan. Dia duduk di samping warung bersama beberapa sopir angkot yang sudah akrab dikenalnya, nimbrung dan ngobrol. Gurumu gimana kondisinya sekarang, no? Tanya Mas Wardi pada Karno yang duduk di depannya. Guruku siapa, Thomas? Emang kenapa? Jawab Karno. Lah gimana toh? Gurumu Pak Endro semalam kan jatuh dari motor di tikungan sana, kata Mas Wardi sambil menunjuk. Wah, baru tahu aku, Mas. Tadi di sekolah gak dengar kabar itu. Dirawat di mana, Mas? Gimana kejadiannya? Tanya Karno. Aku cuma dengar kabar dari Lek Gio tadi pagi dia naik angkotku. Katanya semalam dibawa ke RSUD, tangan dan kakinya patah, kata Mas Wardi. Menurutnya Pak Endro kecelakaan tunggal, mungkin karena licin habis hujan. Atau bisa jadi masih ada sisa oli bekas kecelakaan 2 hari lalu itu di lokasinya hampir sama, sambung Lek Daryono dari warung. Ternyata dia ikut mendengarkan obrolan di luar. Oh, kalau ada yang iseng cari tumbal di situ, Kang. Masa kejadian 2 kali di tempat yang sama dalam waktu berdekatan? Timpal Lek Gondo. Ucapannya sontak menarik minat orang-orang di warung itu. Yang benar aja, Ndo. Masa ya ada seperti itu? Timpal Lek Daryono. Lah, sekarang kalau dipikir-pikir ini ada 2 kecelakaan di tempat yang sama. Malah ada yang meninggal. Terus apa kita gak curiga ada yang usil?
kata Legondo. Wah, omongan Kang Gondo itu ada benarnya juga ya. Mungkin memang perlu manggil kiai. Kalau memang benar ada seperti itu, biar dimusnahkan. Kalaupun tidak ya biar didoakanlah agar semua yang lewat selamat, Kata Mas Wardi. Ya, memang rencananya begitu. Tadi pagi itu Kang Jio pergi ke rumah saudaranya. Katanya kenal dengan salah satu kiai. Mereka mau minta bantuan. Kata Pak Pujo yang ternyata sudah lebih banyak tahu tentang masalah itu. Tadi aku ketemu dia di dekat pasar kota. Katanya malam ini juga mau dilihat. Malah sudah dirembuk sama Pak Lurah. Nanti sore mulai dari rumah Kang Jio, ujar Pak Pujo panjang lebar. Menurutnya ada salah satu pemuda desa, Gunadi namanya, yang melihat sesuatu yang aneh pada malam sebelum kecelakaan yang pertama. Dia pulang berburu gemak. Dia melihat dua orang berboncengan dengan motor mondar-mandir di jalan itu. Mereka sempat berhenti di tugu dekat tikungan. Salah satu orang itu lalu turun dan seperti menaruh sesuatu di pinggir jalan. Orang itu lalu menyalakan api yang segera dipadamkan lagi dan tinggal asap. Gunadi mengira orang itu sedang menyalakan rokok saja. Makanya dia langsung pulang dan tak mempedulikan kedua orang itu lagi. Baru setelah beberapa hari kemudian, dia mendengar kabar kecelakaan di lokasi itu. Karena curiga, dia bercerita pada Pak Leknya yang tinggal tak jauh dari lokasi kecelakaan. Lah ya Kang Cio itu Pak Leknya. Jelas Pak Pujo kepada orang-orang di warungnya yang kini berkumpul menyimak. Wah, aku harus ikut nanti sore ini. Penasaran aku, kata Legondo. Wah, sama doh. Aku yang ingin ikut melihat juga, sahut Le Daryono. Ya, nanti sore paling habis maghrib atau isya di rumah Kang Jio, kata Pak Pujo. Singkat cerita benar saja. Sore itu sehabis salat isya, rumah Kang Jio sudah ramai warga. Karno dan kakaknya yang bernama Suryadi datang juga setelah mendapatkan izin dari bapaknya. Pak Pujo sendiri justru tak bisa datang karena mengantar Bu Pujo periksa ke Menteri Kesehatan di dekat kecamatan karena flu berat. Di rumah Kang Jio juga sudah ada Pak Lurah dan Pak Kiai. Mereka masih bercakap-cakap, tak langsung memeriksa lokasi kecelakaan. Pak Kiai ternyata sudah sempat lewat tempat itu sore tadi. Katanya memang merasa ada hawa yang tidak enak. Pak Kiai minta dicarikan daun kelor. Lalu berangkatlah orang-orang yang disuruh ke lokasi. Ada banyak warga yang ikut. Sesampainya di lokasi, Pak Kiai meminta warga untuk bersama-sama berzikir, sedangkan dia sendiri langsung menuju ke dekat tugu. Beliau lalu berjongkok dan membaca doa, lalu dengan hati-hati mengaduk tanah gembur di pinggir jalan. Tak berapa lama, beliau terlihat mengangkat sebuah benda yang sepertinya tertimbun tanah. Sepertinya sebuah kayu. Pak Kiai lalu meletakkan benda itu di atas daun kelor. Orang-orang sekitar yang segera mendekat baru mengetahui kalau yang diambil itu adalah sebilah kayu. Tapi setelah diamati lagi, ada tulisan di permukaan kayu itu, sebuah nama dan angka. Disitulah barulah orang-orang yang ikut itu semua paham bahwa kayu itu berasal dari patok kuburan. Ada nama, ada tanggal lahir dan meninggal. Karno merinding dibuatnya. Namun patok itu ternyata sudah tidak utuh. Nama lengkap dan tanggal yang tertulis tidak lengkap. Sisi kanan patok sudah patah, entah hilang di mana. Menurut orang-orang, itu menjelaskan kenapa dua korban kecelakaan di tempat itu terluka parah
di tubuh bagian kanan saja. Tapi menurut Pak Kiai tidak menjelaskan banyak soal itu. Dan Pak Kiai tidak menjelaskan banyak soal itu. Beliau hanya meminta warga untuk membersihkan tempat itu besok. Adapun patok yang ditemukan itu akan dikubur di pemakaman umum terdekat malam itu juga. Dan Pak Kiai sendiri yang memimpin. Karno tidak ikut ke pemakaman karena takut. Tapi menurutnya, ada hal yang membuatnya kaget malam itu. Tiba-tiba saat melihat Karno, Pak Kiai mendekat dan bilang, Yang nurut sama orang tua ya, Le. Banyak berdoa minta perlindungan. Beliau lalu tersenyum dan menepuk punggung si Karno. Karno sendiri heran, tapi tiba-tiba dia teringat peristiwa beberapa hari sebelumnya saat Karno bertemu sosok menakutkan di jalan dusun itu. Apa Pak Kiai tahu ya? Karno pun langsung lemas seperti mau pingsan. Seperti itulah kisah yang diceritakan oleh Karno. Dan saat ini jalan tikungan itu sudah aman karena telah dibacakan doa oleh Pak Yai. Dan Karno sendiri tidak terjadi apa-apa setelah itu karena dia merasa seperti diikuti. Tapi kenyataannya tak terjadi apa-apa. Selesai.